Sejarah mencatat, 4 tokoh yang pernah berjasa dan mengabdikan diri untuk Gorontalo dan Indonesia. Jasa-jasa mereka melekat erat bagi masyarakat Gorontalo. Untuk itu simak terus video ini. 1. Jalaluddin Tantu, Letkol Penbi, Anumerta. Jalaluddin Tantu adalah putra asli Gorontalo yang juga merupakan seorang perwira militer Auri yang gugur pada masa Dwi Kora di tahun 1964. Jalaluddin Tantu lahir di Gorontalo, tanggal tidak diketahui, meninggal di Selat Karimata, tanggal 2 September tahun 1964. Di tatanan nasional namanya mungkin tak sepopuler para tokoh bangsa ataupun para perwira tinggi militer dan pejuang yang punya kisah heroik di zaman perjuangan kala itu. Sedangkan di tatanan lokal Gorontalo, namanya mungkin tak setenar Nani Wartabone yang dikenal sebagai penggagas dan pemimpin dalam peristiwa heroik pada tanggal 23 Januari tahun 1942 di Gorontalo silam. Namun, perlu diingat bahwa Letkol Penbi, Anumerta, Jalaluddin Tantu adalah seorang pejuang yang rela berkorban nyawa demi menjaga keutuhan NKRI di masa-masa mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat pada masa kampanye Trikora, Jalaluddin pernah bertugas sebagai pilot pesawat Dakota T-440 dari Skadron Udara 2, angkut didampingi kopilot Letnan Udara, Penbi, Sukandar dalam operasi pembebasan Irian Barat atau yang lebih dikenal sebagai Operasi Gajah Putih. Selepas Trikora, Jalaluddin yang kala itu telah berpangkat Mayor Udara kembali mengemban tugas dalam Operasi Dwi Kora pada September tahun 1964 untuk mendukung Operasi Antasari menerbangkan pesawat Hercules C-130B berkode ekor T-1307 untuk menerjunkan Pasukan Gerak Cepat, PGT, saat ini Kopassus. Naas, pesawat Hercules C-130B dengan kode T-1307 dinyatakan hilang kontak dengan Lanut Halim Perdana Kusuma dalam menjalankan operasi tersebut dan diperkirakan tercebur ke laut di sekitar perairan Selat Karimata. Peristiwa itu mengakibatkan semua penumpang diantaranya Kapten Penbi Alboin Huta Barat dan Letkol Udara Sugiri Sukani gugur termasuk Mayor Udara Jalaluddin Tantu. Meski saat ini banyak yang hanya mengenal nama beliau sebagai nama bandara udara yang ada di Provinsi Gorontalo, namun dalam catatan sejarah bangsa Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia, namanya terpatri sebagai kusuma bangsa yang jasanya patut untuk dikenang. 2. Hans B. Yasin. Dr. Hans Bague Yasin, atau lebih sering disingkat menjadi HB Yasin lahir di Gorontalo pada tanggal 31 Juli tahun 1917 dan wafat tanggal 11 Maret tahun 2000. Hans Bague Yasin adalah seorang pengarang, penyunting, cendekiawan Muslim dan kritikus sastra. Berdarah Gorontalo dan berkebangsaan Indonesia. Dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Ayahnya bernama Bague Mantu Yasin, seorang kerani Bata Afse Petroleum Mat Secapich, BPM, dan ibunya bernama Habibah Jau. Tulisan-tulisannya digunakan sebagai sumber referensi bagi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kalangan sekolah dan perguruan tinggi dengan menggolongkan angkatan sastra. Dia mendirikan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin yang kemudian mendapat bantuan gedung dari pemerintah daerah DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Karena kiprahnya di bidang kritik dan dokumentasi sastra, dia dijuluki Paus Sastra Indonesia. Atas perjuangan dan bakti luhurnya pada bangsa dan juga tanah leluhurnya, HB Yasin pun akhirnya dianugerahi gelar adat Pulanga. Timolo Tinepa Wulito, sang putra terbaik bangsa yang menguasai bahasa, dari Dewan Adat 5 Kerajaan Pohalaa, di Gorontalo. Setelah menamatkan Government His Gorontalo pada tahun 1932, Yasin melanjutkan ke HBSB 5 tahun di Medan, dan tamat akhir 1938. Setelah sempat bekerja sukarela di kantor asisten residen Gorontalo selama beberapa waktu, ia menerima tawaran Sultan Takdir Ali Syahbana untuk bekerja di Badan Penerbitan Balai Pustaka tahun 1940. Tanggal 15 Agustus tahun 1957, Yasin meraih gelar kesarjanaannya di Fakultas Sastra UI, dan kemudian memperdalam pengetahuan mengenai ilmu perbandingan sastra Universitas Yale, Amerika Serikat, tahun 1958 sampai 59. Setelah periode awal tersebut, HB Yasin menjadi redaktur dan kritikus sastra pada berbagai majalah budaya dan sastra di Indonesia, antara lain Panji Pustaka, Mimbar Indonesia, Zenit, Sastra, Bahasa dan Budaya, Horizon, dan lain-lain. Atas jasa-jasanya di bidang kebudayaan,
Yasin menerima Satya Lancana Kebudayaan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 1969. Tanggal 26 Januari tahun 1973, Yasin menerima hadiah Martinus Nijhoff dari Prins Bernhard Fonds di Den Haag, Belanda. Hadiah ini diberikan untuk jasa Yasin menerjemahkan karya Multatuli, Max Havelaar, untuk menghormati jasanya di bidang sastra Indonesia. Tanggal 14 Juni tahun 1975 Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa kepada Yasin. Atas jasa-jasanya di bidang kesenian dan kesusastraan, Yasin menerima hadiah seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1983. Pada tahun 1987 dia mendapatkan hadiah Magsaysay dari Yayasan Magsaysay, Filipina. Pada tahun 1994 dia dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya oleh pemerintah RI. 3. J.S. Badudu. Dr. H. Yusuf Syarif Badudu atau lebih dikenal dengan nama J.S. Badudu atau Jus Badudu lahir di Gorontalo tanggal 19 Maret tahun 1926 dan wafat pada tanggal 12 Maret tahun 2016 di usia ke-89 tahun. J.S. Badudu adalah seorang pakar bahasa Indonesia. Ia adalah guru besar linguistika pada Universitas Padjadjaran dan dikenal luas di masyarakat sebagai pembawa acara pembinaan bahasa Indonesia, tahun 1974 sampai tahun 1979, di TVRI. Dalam usia 13 tahun, 1939, Badudu menamatkan sekolah rakyat di Ampana, Sulawesi Tengah. Kemudian, ia mengikuti kursus Volksonderwijzer, CVO, pengajar umum, di Luwuk, Sulawesi Tengah, 1941. Tahun 1949 ia menyelesaikan pendidikan normal school di Tentena, Sulawesi Tengah. Ia melanjutkan sekolah di Kvikskui, SGA, Makassar, Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 1951. Tahun 1955 ia menyelesaikan pendidikan B1 Bahasa Indonesia di Bandung dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung, 1963. Tahun-tahun 1971 sampai tahun 1973 Badudu melanjutkan pendidikan pada Postgraduate Linguistics di Leidse Rijksuniversiteit Leiden, Belanda. Tahun 1975 ia memperoleh gelar Doktor Ilmu Sastra dengan pengkhususan linguistik di Universitas Indonesia, Jakarta, melalui disertasi yang berjudul Morfologi Kata Kerja Bahasa Gorontalo. Sebagai orang yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia, Badudu telah mengabdikan diri sebagai guru sejak usia 15 tahun 5 bulan. Sebagai guru dan dosen bahasa Indonesia selama 49 tahun, Badudu pernah menerima bintang jasa pemerintah RI, yaitu Satya Lancana 25 tahun pengabdian dan Bintang Mahaputra yang diserahkan sendiri oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 15 Agustus tahun 2001 di Istana Negara. Bintang jasa itu diberikan pemerintah sebagai penghargaan atas jasanya membina bahasa Indonesia selama bertahun-tahun bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 4. John Aryo Katili. Prof. Dr. Ir. John Aryo Katili atau lebih dikenal dengan nama J.A. Katili lahir di Gorontalo tanggal 9 Juni tahun 1929, dan wafat tanggal 19 Juni tahun 2008, adalah seorang saintis di bidang geologi, pendidik, akademisi, birokrat, politisi, serta diplomat Indonesia. Ia juga dikenal pernah mendalami ilmu-ilmu sastra secara langsung dari H.B. Yasin, Idrus dan A.O.H. Kartahadimadja. Katili adalah doktor geologi pertama di ITB dan juga Indonesia. John Aryo Katili menikah dengan Ileana Syarifah Uno dan dikaruniai 2 anak yaitu Amanda Katili dan Werner Katili. J.A. Katili setelah lulus SMA meninggalkan Gorontalo. Dia memilih Fakulteit van Wiskunde Natuurkunde Universiteit van Indonesia, FIPIA, di Bandung yang kemudian menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Yang boleh dibilang saat itu sangat tidak populer dibandingkan dengan fakultas lain yang menghasilkan gelar seperti insinyur, dokter, atau sarjana hukum. Tekadnya untuk merantau meninggalkan daerah kelahirannya Gorontalo ke Bandung adalah untuk menuntut ilmu. Karenanya dia bertekad akan memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar, dan belajar. Benar saja, karena kepandaiannya, dia menjadi murid kesayangan Prof. Dr. Theodorus Henricus Franciscus Klompe, pakar geologi tapi dianggap killer. Bahkan,
Saking cintanya kepada dia, Klompe sempat mewasiatkan 7 peti buku-buku bacaannya kepada Katili. Dari perkenalan dengan Klompe itulah, kepakaran seorang Katili dimulai. Dia menamatkan studinya pada tanggal 9 November tahun 1956. Tidak lama dia pun langsung melanjutkan studi ke Innsbruck, Austria selama setahun atas biaya Rotary Foundation, yang merupakan usulan Klompe. Singkat cerita, pada tahun 1959, di usia yang relatif muda yakni 30 tahun, dia merampungkan studi doktoralnya di ITB Bandung. Katili dinyatakan sebagai doktor geologi pertama ITB dengan disertasi berjudul Investigators on the Lassi Granite Mass Central Sumatera, dan mendapat predikat cum laude. Setahun kemudian, putra ke-8 pasangan Abdullah Umar Katili dan Cimbau Lamato ini langsung diresmikan menjadi guru besar ITB dengan menambah satu gelar di depan namanya, profesor, pada tahun 1961. Prof. Dr. John Aryo Katili adalah satu di antara 3 ilmuwan, bersama Prof. Roseno dan Prof. Baikuni menerima bintang Mahaputra pada tahun 1984. John Aryo Katili pernah menjadi anggota DPR periode tahun 1992 sampai tahun 1997 dan menjabat Wakil Ketua DPR MPRI. Jadi itulah 4 tokoh berdarah Gorontalo dan pernah berjasa bagi Gorontalo dan Indonesia. Sekian dan terima kasih.